Ya pemirsa, Polres Tangerang Selatan menangkap 7 orang pengelola situs judi online jaringan Kamboja. Jaringan yang sudah beroperasi selama 3 tahun ini telah memiliki ribuan pemain dengan omset mencapai 2 miliar setiap bulannya. Luar biasa. Dan ini adalah suasana petugas Satreskrim Kepolisian Polres Tangerang melakukan penggerebekan tempat situs judi online. Para pelaku hanya menundukkan kepala saat polisi berhasil membongkar tempat situs judi online. Ya, ini petugas pun mengecek CPU maupun monitor komputer. Pengungkapan jaringan ini berawal dari patroli siber yang dilakukan Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Hasilnya, petugas menemukan situs judi online bernama atau berinisial DT. Dan setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap 7 orang pelaku di Ruko Puri Mansion, Kembangan, Jakarta Barat, 11 November 2024 lalu. 7 orang pelaku memiliki peran masing-masing dalam menjalankan situs judi online. Dari hasil keterangan pelaku diketahui jaringan ini memiliki 28.000 member atau pemain selama 3 tahun beroperasi dan mampu meraup keuntungan 2 miliar setiap bulannya. Malah 2 miliar mal setiap bulan. Wah, Pantas, sangat menggiurkan. memang sudah harus diberantas nih yang kayak gini ya, karena ya mencurigakan juga gitu ya kan. Oke pemirsa, kami ajak Anda pagi ini melihat bagaimana sih sebetulnya lokasi yang menghasilkan 2 miliar rupiah per bulan, di mana juga ada aktivitas 7 orang dan mungkin juga dilengkapi dengan perangkat-perangkat begitu. Apakah memang warga sekitar ini juga sudah ada penaruh curiga atau mungkin ya biasa-biasa saja begitu. Justru tidak terdeteksi ya. Itu dia. Nah, ada reporter kami di lapangan, Putri Sofia yang berada di Kembangan, Jakarta Barat. Silakan, Putri. Ya, kalau kita berbicara mengenai situs judi online, kita tidak akan pernah menyangka bahwa kantor sebuah situs judi online akan berada di salah satu perumahan yang tergabung dengan kompleks ruko di Puri Mansion Kembangan, Jakarta Barat, di tempat saya melaporkan saat ini. Beberapa waktu yang lalu memang Polres Tangerang Selatan telah melakukan patroli siber dan menemukan bahwa ada satu situs judi online yang ternyata masih terafiliasi dengan situs judi online yang ada di Kamboja. Di tempat saya melaporkan saat ini merupakan lokasi dari ditemukannya kantor ataupun tempat beroperasinya situs judi online yang berinisial DT, yang mana ini meraup penghasilan yang cukup fantastis dengan puluhan member yang terdaftar dari situs tersebut. Ini meraup keuntungan miliaran rupiah dari situs judi online tersebut. Dan apabila kita melihat atau meninjau dari lokasi tempat dari situs judi online tersebut beroperasi, ini terletak di salah satu kompleks perumahan yang cukup elit, yang mana ini adalah tergabung dengan kompleks ruko, dan juga ini adalah mayoritas merupakan ragam pertokoan seperti ada salon kecantikan, tempat kantor-kantor. Selain itu juga ada hiburan yang memang ini kerap dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan transaksi, berniaga, maupun untuk menerima ataupun memberikan bagaimana ini adalah sektor jasa dan juga pihak-pihak dari kantor sendiri terletak di ruko ini. Namun apabila kita melihat dari lingkungannya sendiri, ini adalah lingkungan yang cukup aman, yang mana memang kami akan berbicara secara langsung untuk melihat bagaimana apakah ada kecurigaan dari masyarakat dan bagaimana bisa akhirnya salah satu kantor ataupun tempat beroperasinya situs judi online ini terletak di ruko ini. Kita sudah bersama dengan Bapak Parianto. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pak, kalau kita lihat ini kan merupakan lingkungan ruko yang cukup aman dan juga elit ya Pak ya. Ini bagaimana sampai akhirnya bisa ditemukan ada situs judi online yang beroperasi? Kalau kita lihat ini kan ruko lantai 3 lantai ya Pak ya. Bagaimana Pak? Siap. Yang kita tahu, sebatas kita tahu hanya ruko tersebut buat aktivitas salon. Ya, jadi hal-hal yang lain kita tidak mengetahui di situ, Bu. Karena memang kalau dilihat ini di bagian lantai dasarnya merupakan salon kecantikan yang memang dibuka untuk umum. Siap, untuk salon kecantikan tersebut memang dibuka untuk umum. Jadi siapa aja ya kan yang akan ke salon tersebut ya tidak ada larangan. Siap. Pak, bisa dijelaskan sendiri dari ruko 3 lantai ini ada apa aja sih Pak di dalam ini? Siap, setahu yang kita tahu hanya aktivitasnya untuk salon sama tato aja, itu aja. Kalau dari informasi yang beredar nih, lantai 1 merupakan salon, lantai 2 adalah tato, dan lantai 3 apakah ada keterangan Pak? Tidak ada, yang tahu tuh bawah lantai 1 untuk salon, yang atas itu untuk tato. Jadi kita nggak tahu tuh tato itu di lantai berapanya, awalnya kita tidak tahu. Kalau dari proses penggerebekannya sendiri nih Pak, ini pihak kepolisian apakah langsung menyergap di ruko ini, langsung ke lantai 3 atau seperti apa?
Oh tidak, waktu itu pihak dari Kepolisian Metro Tangerang Selatan melakukan koordinasi dengan pihak security bahwa akan ada penggerebekan di ruko Blok C nomor 5, cuma lokasinya ataupun lantainya belum ditentukan gitu. Setelah pasti baru kita diajak naik ke atas, ternyata aktivitas tersebut ada di lantai 3. Oke Pak, dari pihak keamanan sendiri ini kan sudah ada 7 tersangka Pak yang diamankan oleh pihak kepolisian. Dari 7 tersangka tersebut apakah memang ini pernah melakukan interaksi dengan warga sekitar maupun dari pihak keamanan sendiri Pak? Oh tidak, untuk para tersangka itu kita tidak ada yang kenal satupun karena kita tidak tahu orang tersebut dari mana pun kita tidak tahu. Setahu kita hanya ya salon aja di situ. Jadi untuk prosesnya ini cukup tertutup ya Pak? Siap, sangat tertutup sekali. Baik, terima kasih banyak Pak atas keterangannya. Dan itu tadi pemirsa bahwa memang dapat diketahui proses ataupun pengoperasian dari situs judi online ini terkesan tertutup sama sekali sehingga pihak keamanan pun tidak mengetahui adanya operasi situs judi online yang terletak di lantai 3 sebuah ruko yang mana di bagian bawahnya ini merupakan salon kecantikan untuk dipergunakan sehari-hari. Dan untuk sementara demikian, Arif Adil dan juga Andi Kumala kembali ke studio.